Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi hadana lihada wa ma kunna nahtadiya laula an hadanallah. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh. La nabiyya ba'da wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Qala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Hadirin wa hadirah rahimakumullah. Segala puji bagi Allah Ta'ala, Rabb semesta alam, Zat yang telah menganugerahkan kebahagiaan bagi hamba-hambanya yang beriman. Salawat serta salam tetap tercurah limpahkan kepada pemuda padang pasir, pegawai tanpa gaji, pejabat tanpa dasi, guru dunia wal akhirah yang tak kenal sertifikat. Dialah baginda Rasulullah Nabi Muhammad SAW. Dialah sebaik-baik teladan. Alhamdulillah, pada kesempatan yang berbahagia ini, insya Allah saya akan menyampaikan khitbah dengan judul Menandingi Keutamaan Puasa dan Tahajud. Siapa sih yang gak kenal dengan yang namanya puasa dan tahajud? Dua ibadah yang sangat familiar. Dikarenakan apa? Dikarenakan besarnya keutamaan puasa dan tahajud. Nah, dan juga betapa sulitnya puasa dan tahajud. Bisa kita bayangkan betapa beratnya berpuasa ketika yang lain sedang enak-enaknya makan mie ayam, bakso, es krim, coklat, kita harus menahan lapar. Apalagi tahajud. Tahajud adalah waktu di mana mayoritas manusia terlelap tidur. Namun, ada kabar bahagia loh buat kita semua. Jadi, ada sebuah amalan yang bisa menandingi puasa dan tahajud. Kira-kira ada yang tahu? Pasti di benak kita pikirannya pasti lebih sulit. Pasti lebih rumit ditimbang puasa dan tahajud. Tapi jangan salah loh, ini termasuk mudah dan praktis. Mau tahu? Mari kita simak hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Innal mu'mina la yudrika bi husnil khuluqihi darajata shaimi qaimi. Sesungguhnya seorang mukmin dapat bisa meraih keutamaan orang yang tahajud dan berpuasa disebabkan karena akhlaknya yang baik. Hadis riwayat Ibnu Ahmad, Abu Daud, At-Tirmidzi. Orang yang memiliki akhlak yang baik dapat menandingi orang yang rajin berpuasa dan tahajud. Maksudnya apa? Inilah kedudukan akhlak yang baik, yaitu disamakan dengan orang yang ahli puasa dan ahli tahajud. Apalagi dia bisa seimbang antara siang dan malam, antara ibadah dan akhlaknya. Maka insya Allah sudah tidak ada lagi yang bisa menandinginya. Tapi kalau misalnya kita mau ngandelin akhlaknya kita aja, terus ibadahnya yang wajib-wajib aja, karena yang wajib itu nggak boleh ditinggalkan, seperti sholat fardu, puasa Ramadan dan lain-lain, tapi akhlaknya dia istimewa, maka kedudukannya sama seperti orang yang ahli berpuasa dan ahli tahajud. Orang yang ahli berpuasa dan orang yang ahli tahajud bukan hanya yang sekedar dia pernah puasa atau tahajud sekali, namun bertahun-tahun, berkali-kali. Jadi seolah-olah apa? Seolah-olah ketika kita membantu orang lain yang membutuhkan, derajatnya kita sama saja dengan orang yang ahli puasa dan ahli tahajud. Hadirin wa hadirah rahimakumullah. Syarat kita menjadi seorang muslim saja sudah harus menampakkan budi pekerti yang luhur, akhlak yang baik. Sebagaimana hadis Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, al-muslimu man salim al-muslimuna min lisanihi wa yadihi. Muslim itu adalah apabila muslim yang lain selamat dari lisan dan tangannya. Hadis riwayat Bukhari. Maksud dari lisan dan tangannya adalah kita sebagai seorang muslim tidak selayaknya, tidak sepatutnya terhadap sesama muslim saling menghina, saling mencela, saling merampas hak orang lain. Namun zaman sekarang bukan hanya sekedar hal tersebut, namun juga berkomen di sosial media.
komen-komenannya, posting-postingannya, jari jemarinya ketika mengetik huruf demi huruf, kata demi kata, menyelamatkan orang lain, tidak menyakiti hati orang lain, yaitu tidak memposting postingan yang bisa menyebabkan perkelahian, menyebabkan perdebatan, menyebabkan hoax atau fitnah, maka itulah muslim yang akhlaknya baik. Sekali aja kita nahan lisan kita dari mencela orang lain ketika kita dicela. Daripada kita cela balik, lebih baik kita diam dan bersabar. Karena insya Allah balasan bagi orang yang bersabar adalah surga tanpa hisab. Selain itu, sama saja ketika kita berada di sosial media, kita sekali aja kita tidak mereply komenan orang lain yang bisa menimbulkan perdebatan, menyakiti hati orang lain, maka kedudukan kita sama saja dengan orang yang ahli puasa dan ahli tahajud. Bisa kita bayangkan, kita pikirkan dan kita renungkan, begitu istimewanya akhlak. Namun zaman sekarang bisa kita lihat, perang status ada di mana-mana. Postingannya mengumbar kebencian, menyebarkan fitnah ada di sana sini. Lalu di mana jadi diri kita sebagai seorang muslim? Puasanya aja bolong-bolong, apalagi tahajudnya. Lalu apa yang akan kita banggakan di akhirat kelak? Oleh karena itu, marilah kita sebagai generasi bangsa, generasi Islam, bersama-sama mengembalikan jati diri kita sebagai seorang muslim. Demikian yang dapat saya sampaikan. Bila mana ada kesalahan, mohon dimaafkan. Syukran, undur maqalah, walatan dur maqalah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.